Bapak Ibu dosen pernah dengar istilah bahwa guru besar karena pangkat nggak? Nah, ini merupakan salah satu krisis meritokrasi akademik di perguruan tinggi Indonesia. Seperti Bapak Ibu dosen, kita ketahuilah bahwa kita di peraturan di Indonesia itu kan untuk naik jabatan akademik itu kan karena berdasarkan dari kalau kita sudah mengumpulkan PUM, kemudian golongan kita itu secara otomatis akan naik ya kalau sudah memenuhi persyaratan dalam pengajuan jabatan akademik. Nah, ini pada akhirnya uh, kita itu menebelkan guru besar itu karena pangkat. Ya tidak ada salahnya juga sih sebenarnya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang mau mendownload e-book untuk menulis di jurnal Scopus, kemudian jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku yang dilakukan dengan prompting ChatGPT, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video tadi. Nah, jadi informasi pertama dulu Bapak Ibu dosen. Jadi Bapak Ibu dosen tentunya kita ketahui bahwa di aturan-aturan yang berlaku di dalam kenaikan pangkat untuk menuju ke guru besar itu kita memang harus mengumpulkan PUM ya. Dan pada akhirnya istilah bahwa guru besar karena pangkat itu ya tidak salah juga. Jadi dalam kerangka normatif dan filosofis, secara normatif itu guru besar atau profesor adalah jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi. Jadi bukan gelar akademik ya. Nah, di Indonesia kedudukan ini itu diatur antara lain dalam Permendikbud nomor 92 tahun 2014 ya, dan regulasi turunannya. Nah, jabatan tersebut itu mensyaratkan akumulasi angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Tridharma gitu ya. Bahwa dalam Tridharma itu terdiri dari misalnya penelitian, pendidikan maupun pengabdian kepada masyarakat. Namun dalam tradisi universitas klasik ya, sebagaimana yang berkembang di Eropa, profesor itu bukan sekedar pejabat fungsional, tapi melainkan otoritas keilmuan, jadi scientific authority ya. Nah, ia adalah figur yang menghasilkan pengetahuan baru, kemudian menjadi rujukan keilmuan dalam bidang tertentu, menjaga etika dan integritas akademik, serta menjadi teladan intelektual dan moral. Nah, dengan demikian, secara filosofis, guru besar itu adalah puncak legitimasi akademik, bukan puncak akademik birokratik. Nah, kalau misalnya landasan regulasinya ya itu kan memang diatur dalam Permendikbud nomor 92 tahun 2014 ya, dimana ini jelas-jelas penilaiannya itu berdasarkan dari angka kredit, yaitu dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini kalau kita lihat bahwasanya dua tipologi guru besar itu secara substansial maupun administratif ya. Jadi dalam praktik akademik di Indonesia seperti yang kita uraikan, muncul dua pola besar dalam pencapaian jabatan guru besar. Jadi guru besar karena pangkat, yaitu profesor administratif. Tipe ini itu adalah produk dari logika birokratis angka kredit. Ciri-ciri antara lain itu ya produktif secara administratif tetapi miskin gagasan orisinal gitu. Kemudian publikasi dilakukan semata-mata untuk pemenuhan syarat kenaikan jabatan. Kemudian minim kontribusi teoritis, metodologis, dan konseptual. Dan tidak menjadi rujukan ilmiah dalam komunitas akademik. Nah, sindiran harian ya tentang GBHN, guru besar hanya nama, sangat tepat menggambarkan kondisi ini. Jadi secara formal, ia profesor, tetapi secara intelektual tidak berfungsi sebagai produsen pengetahuan. Nah, jabatan menjadi kulminasi karir, bukan konsekuensi dari kedalaman ilmu. Kemudian ada guru besar sejati, yaitu profesional substansial ya. Jadi berbeda dengan guru besar sejati, perbedaan dengan guru besar sejati ya, berbeda dengan itu. Jadi kalau guru besar sejati itu menjalani proses intelektual panjang melalui riset serius gitu. Ya, memiliki rekam jejak ya, memiliki rekam jejak di dalam penelitian, kemudian publikasi bermutu dan berpengaruh, kemudian diakui oleh komunitas ilmiah nasional dan internasional, dan menjadikan ilmu itu sebagai panggilan hidup, bukan alat mobilitas sosial. Nah, dalam perspektif Pierre Bourdieu, mereka memiliki habitat intelektual yang kuat, yakni disposisi batin yang menjadikan ilmu sebagai kapital simbolik ya untuk transformasi sosial, bukan sekedar
status personal jabatan profesor hanya efek samping logis yang kerja keilmuan konsisten gitu. Nah, pada akhirnya terjadi di kita itu adalah istilah bahwa guru besar itu karena pangkat ya. Jadi tidak ada meritokrasi akademiknya gitu ya. Jadi fenomena guru besar karena pangkat itu mencerminkan krisis meritokrasi akademik. Meritokrasi ini mensyaratkan bahwa penghargaan dan jabatan itu diberikan berdasarkan kualitas dan kontribusi, bukan sekedar kepatuhan prosedur. Nah, dalam kerangka Max Weber, situasi ini dapat dipahami sebagai dominasi rasionalitas instrumental. Jadi, prosedur lebih penting daripada substansi, kemudian indikator kuantitatif mengalahkan kualitas, sistem menilai apa yang dihitung, bukan apa yang bermakna gitu. Nah, akibatnya lahir apa yang dapat disebut profesor administratif ya, dosen yang mahir mengelola dokumen laporan dan sistem penilaian, tetapi tidak berfungsi sebagai intelektual publik maupun pemikir ilmiah. Nah, jabatan akademik tertinggi pun itu mengalami degradasi makna epistemologis. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah hilangnya guru besar sejati ya, gitu. Nah, jadi budaya hilangnya melalui krisis etika dan intelektual. Nah, masalah lain yang krusial itu adalah kesalahpahaman publik dan akademisi tentang status guru besar. Nah, banyak yang menganggap profesor itu sebagai gelar permanen, padahal secara hukum ia adalah jabatan fungsional yang berakhir saat pensiun gitu. Nah, praktik tetap mencantumkan profesor setelah pensiun itu bukan sekedar kesalahan administratif, melainkan indikasi lemahnya kesadaran etik, mencermin krisis integritas intelektual, kemudian hilangnya sense of shame di kalangan akademisi. Nah, dalam pemikiran Kunto Wijoyo, intelektual sejati itu tidak hanya berpikir benar, tetapi juga bersikap benar ya. Nah, ilmu yang dilepaskan dari etika akan berubah menjadi ornamen kekuasaan, bukan sarana pencerahan. Jabatan tanpa integritas, sebagaimana Anda tegaskan ya, hanya kemunafikan akademik gitu. Lalu apa sebenarnya dampak sistematik yang terjadi gitu ya? Kalau misalnya kita, ya tentunya adalah krisis meritokrasi akademik ya, dan didominasi oleh rasional dan instrumental, prosedur mengalahkan substansi dan analisis Max Weber tadi. Nah, ini hilangnya budaya malu ya. Jadi kita itu bisa dikatakan dampak sistematik bagi pendidikan ketika jabatan profesor itu direduksi menjadi sekedar pangkat gitu. Jadi ilmu kehilangan wibawanya, mahasiswa kehilangan figur teladan, universitas berubah menjadi mesin produksi sertifikat, kemudian akademisi lebih sibuk mengejar promosi daripada kebenaran ilmiah. Nah, dalam konteks ini pendidikan tinggi itu tidak lagi menjalankan fungsi pembebasan dan pencerahan, melainkan justru memperkuat formalitas dan hierarki semu gitu. Pada akhirnya ya udah salah kaprah jabatan profesor, tetap menggunakan title setelah pensiun, kemudian krisis etika intelektual gitu. Nah, ini dampak sistematiknya ya, jadi bisa degradasi wibawa ilmu ya. Seperti tidak ada penghargaan gitu sama sekali. Ya, kemudian hilangnya teladan akademik. Nah, universitas itu sebagai mesin administrasi. Nah, reorientasi nilai akademik di sini, jadi upaya pembenaran itu harus dilakukan pada dua level. Jadi level struktural dan kebijakan. Nah, jadi kalau level struktural dan kebijakan itu adalah pengetahuan evaluasi kualitas publikasi, pencegahan plagiarisme dan manipulasi citasi, reformasi sistem angka kredit agar lebih berbasis kualitas, sama penegakan etika penggunaan jabatan akademik. Sedangkan yang kedua itu adalah level kultural dan etos intelektual. Jadi lebih penting dari regulasi adalah revitalisasi etos akademik, ya, misalnya kejujuran ilmiah, kerendahan hati intelektual, kesadaran bahwa jabatan adalah amanah bukan hak gitu. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam Tilar, pendidikan adalah proses kemanusiaan manusia. Jika jabatan akademik berubah menjadi alat dominasi simbolik, maka pendidikan itu telah hilang rohnya gitu. Jadi secara penutup ya, jadi guru besar itu sejatinya ya bukan ditentukan oleh surat keputusan, angka kredit, atau title yang disematkan di kartu nama. Nah, ia ditentukan oleh pengakuan komunitas ilmiah, keluasaan wawasan, kedalaman refleksi dan keteladanan moral. Ketika ilmu disandra oleh ambisi pangkat, kehormatannya runtuh, ya, maka tanggung jawab perguruan tinggi
hari ini itu adalah mengembalikan profesor pada makna aslinya. Jadi penjaga martabat ilmu dan nurani akademik. Ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ini tidak untuk menggurui tapi untuk saling kita belajar ya. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.